warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seluruh makhluk di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan. Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Senang dengan bahagia berbeda, maksud. Bahagia itu diusahakan dari dalam. Kalau senang itu dari luar. Kebahagiaan itu datangnya bukan dari luar, tetapi dari dalam. Nah, soalnya banyak orang, gimana Pak? Mau bahagia, saya belum punya mobil yang bagus. Mobil bagus itu bukan bahagia, tapi senang. Ya, dibedakan. Kalau bahagiamu masih terhubung dengan materi yang dari luar, itu bukan bicara kebahagiaan, tapi bicara senang. Karena kalau senang itu gini, bedanya bahagia dan senang ya. Senang itu bersyarat, jadi ada syaratnya. Pak kalau pakai kalau, berarti itu senang. Jadi senang itu bersyarat, mahal, dan berbatas waktu. Ya, itu senang. Contoh, orang kalau punya mobil baru kan senang itu. Ya. Bersyarat kan? Senang kalau punya mobil baru. Nah, terus mahal karena harus punya uang ya. Dan berbatas waktu. Saya dulu ketika punya impian ya, aku pengen punya mobil ini. Kemudian terwujud. Nah, itu senang, gitu. Senang. Tapi berbatas waktu. Nah, ini dilihat semua yang pernah punya mobil baru. Berbatas waktu maksimal 3 bulan itu. Jadi senang itu maksimal 3 bulan. Waktu saya punya mobil baru, itu saya mandi sendiri. Seminggu bisa 3 kali mandinya. Ya, awalnya gitu awalnya. Tapi lama-lama biasa. Lama-lama biasa. Wes bertahun-tahun ya bisa mulai kan. Nah, nanti kesenangan akan menuntut lagi. Oh, kemarin mobilnya katakanlah Avanza kan itu. Setelah dapat Avanza tadi pertama senang. Nanti setelah 3 bulan kesenangan akan berubah lagi. Wah, kok Avanza? Saya akan senang lagi kalau punya Pajero. Kesenangan selalu menuntut, ya. Kesenangan selalu bersyarat dan itu. Dan itu berbatas waktu, maksimal cuma 3 bulan. Tetapi kalau bahagia itu dari dalam. Dan sekarang tak kasih bocoran ya, supaya hatimu selalu bahagia. Pertama yang harus kita lakukan supaya mengalami kebahagiaan, penuhi hatimu dengan ucapan doa. Ya, cari hal-hal yang bisa disyukuri. Jadi untuk bahagia, pertama penuhi hatimu dengan ucapan syukur. Cari hal-hal yang bisa disyukuri. Dan selama ini banyak orang selalu mencari hal-hal yang buruk, selalu mencari hal-hal yang menjengkelkan kan gitu. Tidak pernah mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Kalau KPR-nya sekarang supaya tetap bahagia, selalu mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Kalau hatimu sudah dipenuhi dengan ucapan syukur, pasti akan merasakan kebahagiaan. Hati kita ini juga memancarkan, bergetar, ya, memancarkan. Kalau hati kita isinya kebaikan-kebaikan, nanti yang terpancar ke luar itu juga kebaikan-kebaikan. Hati bicara tentang emosi, ya, tentang emosi. Kemarin saya ada pelajaran kan, yang beberapa minggu yang lalu, emosi itu energi yang bergerak, Dan ini hubungannya dengan hati. Kalau hatimu sudah dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, sukacita, kelimpahan, ya, dirasakan dulu. Jadi apapun yang pengen terjadi dalam hidupmu, dirasakan dulu di dalam hati. Pak, saya pengen bahagia. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana hatimu merasakan kebahagiaan.
Ya, kalau pengen bahagia dicipta dulu di hati. Untuk menjadi bahagia, Bapak sekalian, ternyata kebahagiaan kita itu ada di tempat orang lain. Ya, kebahagiaan kita itu ada di tempat orang lain. Maka kalau mau bahagia, bahagiakan orang lain terlebih dahulu. Jadi ketika hidupmu sudah membahagiakan orang lain, pasti kamu akan merasakan kebahagiaan. Nah, tapi selama ini beneran kan ego. Kamu tidak mengerti aku sih. Kamu selalu menyakiti aku sih. Kamu kok gak ngerti-ngerti sih? Wah, itu tuh dari menuntut itu ya, jangan bahagia. Justru kebahagiaan kita itu berada di orang lain. Kebahagiaanmu kadang berada di pasanganmu. Ya. Kebahagiaanmu kadang ada di tetanggamu. Kebahagiaanmu kadang ada di temanmu. Nah, makanya kami belajar ya, saya dengan Bu Niko, kami tidak menuntut untuk Bu Niko membahagiakan saya. Dan Bu Niko juga tidak menuntut saya membahagiakan dia. Tapi kami saling. Ya, kami berusaha, ya, saya berusaha membahagiakan Bu Niko. Karena ketika Bu Niko bahagia, saya pun pasti bahagia. Sama, Bu Niko juga berusaha membahagiakan saya. Karena kalau saya bahagia, Bu Niko pasti bahagia. Nah, ingat-ingat nih, kebahagiaanmu ternyata ada di pasanganmu. Maka pertama bahagia dulu pasangan. Ya, bahagia dulu pasangan. Lalu kan banyak orang yang dibahagiakan yang di luar sana, yang pasangannya tidak dibahagiakan. Itu namanya sodron. Kalau nanti punya pasangan seperti itu, namanya diganti aja, sodron. Nah, kira itu membahagiakan menjadi dua sama pasangan ini lebih bahagia. Itu jadi drone sodron. Jadi masing-masing pasangan bahagiakan ya, saling membahagiakan pasangannya. Jangan menuntut dibahagiakan. Kalau menuntut nanti energinya jelek. Justru kalian saya melihat banyak pasangan itu menuntut. Kamu kapan sih kamu mau bahagiakan saya? Aku selama ini kok tidak pernah kamu bahagiakan ya. Benar nggak? Ini saya melihat nih wajah-wajah yang sering ngomong gitu. Aku ini mendampingi kamu udah sekian tahun, kok nggak pernah kamu bahagiakan ya? Sekarang belajar. Masing-masing kita harus berusaha membahagiakan pasangan. Bukan menuntut ya, tapi masing-masing harus menjadi pencipta bahagia bagi pasangannya.